بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta bahasa Arab yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran i'rab kita tentang surah Al-Fatihah, dan sekarang kita sudah masuk pada ayat yang ke-6. Untuk pecinta bahasa Arab yang baru saja bergabung dengan kami di Lampai Channel Bahagia dengan Sunnah, untuk menyaksikan video i'rab ayat pertama sampai ayat kelima, silakan lihat saja di deskripsi. Dan kami ingatkan bahwasanya di Lampai Channel Bahagia dengan Sunnah di setiap hari Jumat ada pelajaran bahasa Arab kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Silakan saja dicek di playlist untuk Lampai Arabik. Ada di situ Lampai Arabik, lihat saja di playlist, dan di situ mencakup semua pelajaran kitab Durusul Lughatil Arabiyyah yang pertemuan 1 sampai pertemuan ke-37. Jadi antum yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk dukung Lampai Channel dengan subscribe dan bagikan agar orang lain juga bisa mengambil manfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Kita langsung saja i'rab pada surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Jadi di sini sebelumnya kita berikan harakat, kita kasih harakat ya. Kita harakatkan pakai harakat merah saja ya. Ihdina siratal mustaqima. Ya, ini bentuk tanda bacanya yang kita akan i'rab. Jadi di sini teman-teman pecinta bahasa Arab, kita akan i'rab. Fungsinya i'rab adalah kita mengetahui kedudukannya. Nah, sekarang yang kita akan mengetahui kedudukannya. Kenapa dia sirata bukan siratu? Kemudian juga al-mustaqimah. Kenapa al-mustaqimah bukan al-mustaqimu? Atau al-mustaqi atau al-mustaqimi? Ya, sama dengan sirata bukan, kenapa bukan baca siratu, atau kenapa bukan dibaca dengan sirati? Ya, itu yang dan tentunya kita akan mengetahui kedudukan pada ayat yang ke-6 terkait dengan surah Al-Fatihah. Nah, kita seperti biasanya kita bagi dulu agar bisa kita lebih bebas lagi untuk yang pertama yang kita akan mengirop adalah huruf atau kata yang pertama, yaitu ihdina. Ini yang kita akan i'rab pertama. Kita akan tahu kedudukannya ihdina. Apa sebenarnya ihdina itu? Nah, sekarang kita langsung aja. Saya batasi aja ya. Nah, ihdina. Nah, ini yang kita ihdina. Ya, ya, ini kita akan i'rab kedudukan dari kata ihdina. Ihdina di sini kalau kita pelajari dalam i'rab kedudukan atau sorof, kita akan tahu bahwasanya bahasa Arab itu terdiri dari 3. Ya, bahasa Arab itu terdiri dari 3. Kalau bukan ada fiil, fiil kata kerja, ada isim, ada huruf. Hanya berkisar pada 3 ini saja. Ya, berkisar pada 3 bentuk, tersusun dari 3 bentuk bahasa Arab ini saja untuk bahasa Arab keseluruhannya ya, berputar pada 3 jenis ini saja. Kalau bukan fiil, isim, huruf. Naam. Jadi sekarang ihdina, ihdi, dia adalah fiil amar. Fiil amar.
Naam. Kita tulis adalah fi'il amar lil du'a. Nah, fi'il amar untuk permintaan. Jadi dia adalah fi'il amar. Fi'il amar ini artinya kata kerja. Ini ya, fi'il amar artinya kata kerja, kata perintah. Nah, dia merupakan kata perintah. Jadi kalau fi'il amar, ihdina, tunjukilah, tunjukilah kami. Berarti itu kata kerja. Tunjukilah, ihdina siratal mustaqima, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maka di sini adalah kata perintah, kata apa? Permohonan, lidu'a, naam ya, terkait dengan doa. Nah, tunjukilah kami ya Allah ya. Masya Allah permintaannya ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah memberikan kita petunjuk ya ke jalan yang lurus dan antum semuanya. Tapi kita lanjut. Fi'il amar liddu'a. Kata perintah untuk doa. Nah, sekarang lihat kedudukannya, dia tanda bacanya apa? Kasrah. Berarti dia selalu mabni. Naam, ya. Mabni di atas apa? Lihat tanda bacanya ya. Mabni di atas uh, apa? Sukun. Nah, ya. Karena huda ya, dia satu ada alif di situ ya, tapi dihapus ya. Nah, jadi dikatakan mabni ini bukan harakatnya ini ya, bukan yang ini ihdi ini bukan harakatnya ya. Fi'il amar itu selalu dia mabni di atas sukun. Selalu huruf terakhirnya itu adalah sukun. Nah, tulisannya mana ya? Nah, di sini seterusnya huda. Ya, bentuknya seperti itu huda. Nah, dia dihapus ini ya. Jadi sukun ya. Karena adanya nun di situ ya, nun yang merupakan jama'. Karena adanya na di situ, maka ini dihilangkan ya, ihdi. Nah, tapi kita lanjut saja ya. Saya hapus saja itu. Nah, jadi di sini dia mabni di atas sukun. Jadi fi'il amar semuanya itu mabni di atas sukun. Nah, ada sukun muqaddara. Nah, ini seharusnya saya hadirkan tadi ya. Mabni ala sukun al-muqaddara. Dia mabni di atas sukun yang ditakdirkan. Nah, ini yang penting tadi seharusnya ya. Terlambat saya taruh. Jadi dia mabni di atas sukun ya. Dia sukunnya di mana? Muqaddara. Nah, sukunnya muqaddar, ditakdirkan. Ini ditakdirkan ya. Muqaddara itu artinya ditakdirkan atau dikira-kirakan. Di mana failnya? Nah, sekarang kalau ada fiil, kita cari failnya. Kita cari maf'ulun binya. Nah, kalau ada ya, kalau ada maf'ulun binya. Nah, ada juga yang sebagai naibul fa'il, sebagai pengganti fa'il. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kita sudah dapatkan kalau bukan fiil, isim huruf. Nah, ini berarti dia fiil. Fiil amar. Nah, ini saya hapus ya supaya kita pakai untuk mengirob. Nah, saya hapus untuk kita pakai mengirob. Oke, teman-teman. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Nah, sekarang kita cari failnya. Mana failnya? Wal fa'il. Nah, apa failnya di situ? Ingat ya, ada failnya. Mungkin teman-teman sudah bisa tebak mana failnya. Domir mustatir ya, domir jadi
mustatir. Ya, saya tulis segar saya begitu ya kalau untuk sinnya. Dhamir mustatir, takdir apa? Takdiruhu apa? Anta. Anta. Ya, jadi dia ditakdirkan anta, engkau. Adapun huruf na-nya kita irob lagi sendiri huruf na di sini ya. Kita irob huruf na. Saya tulis sini ya. Huruf na itu sendiri irobnya lagi, masya Allah ya. Kita irob huruf na. Na dia di situ adalah apa? Domir. Nah, domir apa? Domir muttasil yang bersambung ya. Domir muttasil mabni di atas apa itu? Dhamir muttasil mabni ala ini mabni ala sukun. Mabni di atas sukun ini ya, alif ini ada panjangnya ini, Itu dia di atas sukun. Naam. Irobnya apa? Bagaimana kedudukan irobnya? Tidak ada kedudukan irobnya ya. Fi mahalli. Nah, keadaannya apa? Fi mahalli nasbi. Nah, ini harus ditahu ini ya. Fi mahalli nasbi maf'ulu bihi. Tep. Jadi kita sudah dapatkan irobnya ihdi dan na ya, kita sudah dapat yang dua. Ihdina fiil amar untuk doa. Tanda bacanya dia selalu mabni di atas apa? Di atas sukun yang ditakdirkan, yang dikira-kirakan. Kemudian failnya dia adalah domir yang mustatir, domir yang ditakdirkan. Apa? Takdirnya apa? Takdirnya adalah anta. Takdirnya anta, engkau. Kembalinya kepada Allah. Ya Allah, berilah kami petunjuk atau tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, sekarang domir na itu sendiri irobnya. Nah, domir na itu irobnya apa? Dia domir muttasil, domir yang bersambung. Kedudukannya, tanda bacanya dia mabni di atas sukun. Keadaannya adalah sebagai karena dia sebagai maf'ulun bihi. Kenapa? Karena maf'ulun bihi itu selalu dia fathah, dia kasrah, fathah tanda bacanya. Nah, entah dia fathah dengan apa? Kalau dia isi mufrad, tanda bacanya seperti ini, atau dia juga dengan ya. Nanti ya itu kita dapat. Atau dengan ya sebagai jamak. Sebagai jamak atau isi musanna. Naam. Tapi itu nanti itu pelajaran irobnya itu. Naam. Jadi kita sudah dapatkan. Sekarang kita akan irob lagi sirata. Naam, kita akan irob di sini apa? As-sirata. Sirata bacanya ya begitu ya. Sirata. Nah, irobnya sirata di sini sebagai apa? Sebagai maf'ulun bihi tsani. Ingat, ini sebagai maf'ulun bihi. Dia tanda bacanya fathah. Ingat ya, fathah tanda bacanya. Jadi dia sebagai maf'ulun bihi tsani. Ini maf'ulun bihi pertama berarti ya. Maf'ulun bihi ula. Nah, kita tulis di sini. Ini kita hapus saja. Nah, terhapus ya. Oke. Di sini maf'ulun bihi apa? Ula ya. Kemudian di sini maf'ulun bihi yang kedua. Nah, ini adalah i'rabnya adalah maf'ulun bihi apa? Tsani. Ya,
ya, maf'ulun bihi yang kedua. Naam. Kalau maf'ulun bihi yang pertama ada, berarti ada maf'ulun bihi yang kedua. Tentunya dia mansub ya. Mansub. Tentunya dia mansub. Nah, sekarang tanda bacanya dia seperti apa? Lihat tanda bacanya. Tanda bacanya. Ingat ya, kalau apa maf'ulun bihi selalu disertakan mansubnya. Sehingga ini juga ada nasbi ya, nasab ya. Maka ini juga ada nasab ya, bisa tulis nasab atau lebih bagus kita tulis mansub. Mansub dan alamat apa? Wa alamatu apa? Alamat nasbinya. Alamat nasbinya apa? Nah, alamat nasbinya, alamat nasabnya al-fathah. Lihat saja tanda bacanya. Alamat nasabnya itu apa? Al-fathah. Nah, sudah kurang bagus anunya ya, pen tabletnya ya. Tapi ya biarlah, kita bersabar saja. Baik. Al-fathatu ya. Jadi alamat nasabnya itu sebagai fathah ya, ini ya, fathah ini. Mana tadi ya? Ini ya fathah. Sirata itu fathah. Kenapa dia fathah? Sekarang kita sudah dapatkan. Karena ini dia sebagai maf'ulun bihi. Nah, fathah yang apa dia? Kita tulis lagi. Yang zahir. Nah, dia yang zahir. Nah, Masya Allah kita sudah dapatkan. Nah, sekarang kita akan mengirab lagi al-mustaqim. Al-mustaqim. Nah, di sini kita irab al-mustaqim. Nah, irabnya al-mustaqim. Al-mustaqim. Nah, Masya Allah, semoga Allah merahmati kita dan memberikan pelajaran kemudahan kepada antum semuanya. Al-mustaqim di sini adalah naat ya, teman-teman, buat pecinta bahasa Arab. Dia naat, yang mengikuti ya, dia mengikuti siratal mustaqim. Kalau dia mengikuti sirata, maka semuanya dia ikuti, dari jenisnya, dari kedudukannya ya, dia ikuti semuanya. Berarti naat. Jadi mengikuti. Kalau dia sudah naat berarti dia ikuti, dia mansub. Dia mansub. Irob semuanya, dia ikuti semuanya, lihat ya. Tanda bacanya ini dia ikuti sirata. Alif lamnya juga dia ikuti ya. Alif lamnya juga dia ikuti. Jadi dia mansub. Alamatnya apa? Lihat alamatnya. Nah, alamatnya dia fathah juga ya. Wa alamatu apa? Alamatu nasbihi. Nah, ya, kita pakai domir ya. Walamatun nasbihi. Nah, kita tambahkan domir saja ya, supaya ya hanya itu kembalinya ke mustaqim. Bisa pakai ha ya, walamatun nasbiha. Tapi kita hanya itu kalau dia ini sebagai, kita katakan dia sebagai kalimat. Nah, tapi kita ikuti nasbi saja. Nah, teman-teman yang sudah mengirab ini nasbihi seperti ini, bisa ditambahkan saja domirnya, tidak jadi masalah ya, ditambahkan domirnya supaya ini juga supaya ya, dia hanya itu kembalinya ke yang diirab itu. Nah, atau dikembalikan ke sirata ya, kalau ini ada domirnya. Nah, sekarang ini hunyanya kembali ke mustaqimah ya, mustaqimah ya, karena dia dia mengikuti sirata. Alamat nasbinya. Kemudian dia apa? Al-fathah ya, al-fathah. Irabnya, nasabnya itu al-fathah yang zahir, yang nampak. Masya Allah. Ini jadi kita dapat. Nah, sekarang teman-teman pecinta bahasa Arab, saya tulis di sini untuk maf'ulun bihi, dia maf'ulun bihinya itu ya. Ingat, na di situ, yang pertama huruf na di sini, ini sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi apa? Maf'ulun bihi pertama. Kemudian
As-sirata di sini dia sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi apa? Maf'ulun bihi yang kedua. As-sani. Nah, sebagai maf'ulun bihi yang kedua. Kemudian kedudukan yang tentang mustaqim saya harus ingatkan ada al-mustaqim di sini ya, saya tulis sini, saya kasih pemahaman sirata, lihat al-mustaqimah. Nah, mustaqimah. Nah, di sini saya ajari teman-teman pecinta bahasa Arab. Fungsinya na'at. Na'at itu dia mengikuti, ya. Ini kan na'at ya. Kalau ini dia adalah na'at. Ya, saya katakan dia na'at ya. Nah, kalau na'at dia mengikuti sirata dari sisi alif lamnya, ini juga wajib beralif lam. Kalau ini bacaannya fathah, ini juga harus bacaannya fathah. Itu ya, dia harus mengikuti. Dari tanda bacanya, kemudian kedudukannya dan bentuk dan jenis bentuknya ya, bentuknya. Jenisnya juga diikuti. Kalau laki-laki ya ikuti laki-laki, kalau perempuan ya ikuti perempuan ya. Tanda bentuk apa, jenis kalimatnya atau bentuk kalimatnya. Nah, di sini ada yang perlu saya ingatkan, biasanya diterjemahkan dengan kata yang. Di antaranya itu ditaruh kata yang. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang, ya ada kata antara yang di situ itu untuk na'at. Tapi pecinta bahasa Arab yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan antum semuanya semoga saya doakan diberikan kemudahan di dalam mempelajari bahasa Arab dan diberikan pemahaman. Baik, di sini alhamdulillah kita selesai mengi'rab surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, semoga Allah memberikan kita kekokohan di atas manhaj salafus saleh, di atas manhaj yang benar, dan di atas agama Islam, agama yang tidak ada agama yang diterima kecuali Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, semoga Allah mematikan kita di atas agamanya, agama Islam ini, dan mematikan kita juga di atas sebaik-baik amalan, yang dengan amalan tersebut disebabkan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk jangan sampai agar antum tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami di Lampai Channel Bahagia dengan Sunnah, jangan lupa untuk dukung Lampai Channel dengan subscribe dan bagikan agar orang lain juga bisa mengambil ilmu yang sedikit ini sehingga menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Taib, dukung Lampai Channel dengan subscribe dan bagikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين